Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut, tetapi kuatkan hatimu menjalani hidup ini. Yang menyebabkan runtuhnya kehidupan seseorang adalah tawar hati. Tawar hati itu adalah kecut hati, lelah, patah semangat, kecewa, putus asa, dan hilangnya harapan menjadi penyebab lahirnya tawar hati. Hal itu bisa terjadi saat upaya kerja keras dan harapan seseorang tidak membuahkan apa-apa. Tawar hati menunjukkan keadaan seseorang menjadi tidak bersemangat, tidak memiliki kemauan, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Akibat seseorang tawar hati, hilanglah gairah dengan pasangan hidupnya. Tidak ada lagi kedekatan emosional terhadap anak-anaknya. Pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan tidak optimal lagi dan juga tidak berkualitas. Kala hidup kita tidak lagi memiliki harapan, lalu apa yang akan kita lakukan? Putus asa, memilih hidup urak-urakan, atau hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan? Atau apakah kita akan semakin dekat kepada Tuhan? Kondisi yang seakan-akan tanpa harapan ini juga dialami oleh Israel, umat Tuhan. Pada saat itu Yehuda sedang berada dalam ancaman kerajaan Asyur, negara tetangga yang sangat kuat waktu itu. Akan tetapi Nabi Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya yang mengancam Yehuda bukanlah kerajaan Asyur, tetapi dosa bangsa itu sendiri di hadapan Tuhan Allah. Mereka sudah menjadi pemberontak kepada Allah. Hidup mereka tidak lagi menunjukkan sikap sebagai umat Allah. Moral mereka lebih bobrok dari orang yang tidak mengenal Allah, sehingga murka Allah harus dilaksanakan kepada mereka. Itulah yang membuat hidup Israel tawar hati. Terhadap umatnya yang tawar hati itu, Nabi Yesaya menyampaikan, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Artinya kedatangan Allah itu adalah untuk membaharui. Karena itu Yesaya menyampaikan, kuatkan hati, jangan takut. Rasa takut adalah reaksi normal setiap orang. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut dalam perjalanan hidupnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Hidup ini adalah perjuangan, termasuk juga perjuangan bagi orang beriman. Sebagai orang beriman, kita tidak dibiarkan sendiri. Sebab dikatakan dalam firman hari ini, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Karena itu ingatlah selalu menguatkan hati dan jangan takut. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami,
baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berarti untuk menguatkan hati itu adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Kita memiliki Allah yang hidup dan sudah mengalahkan kematian dan maut. Karena itu berimanlah dengan teguh dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki persoalan hidup. Jalan hidup manusia itu naik dan turun, suka dan duka, susah dan senang. Semua kita alami dalam hidup ini. Yang dibutuhkan adalah percaya kepada Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita. Banyak hal yang menjadi faktor kekhawatiran dan ketakutan kita. Bisa dampak COVID-19, mungkin juga karena kondisi kesehatan kita yang menurun, usia semakin tua, kondisi ekonomi, dan banyak lagi yang membuat kita ketakutan. Tetapi ingatlah perkataan Paulus kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Untuk melawan ketakutan bukan hanya keberanian, tetapi kita butuh iman kepada Tuhan. Imanlah yang membangkitkan kekuatan kita. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri dalam menghadapinya. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, jika tangan kita mulai lemah, lutut kita mulai goyah, dan hati kita menjadi tawar, ingat, ada Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mintalah kepadanya agar Ia memulihkan keadaanmu menjadi baik, sebab Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.